Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akreditasi. Kami dari Pokja Hak Pasien dan Keluarga dalam rangka sosialisasi persiapan survei akreditasi tahun ini. Izinkan kami untuk mensosialisasikan terkait hak pasien dan keluarga di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Rumah sakit berkewajiban untuk memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien dan mendidik para staf untuk mengerti dan menghormati hak pasien. Serta memberikan pelayanan dengan penuh perhatian dan rasa hormat dengan menjaga harkat dan martabat pasien. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 17 Ayat 2, yang menyebutkan hak pasien dan keluarga, yaitu hak informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, kemudian hak informasi hak dan kewajiban pasien, hak layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, kemudian hak layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, kemudian hak layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, hak pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik atau SIP baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya, selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien Pasal 26, mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, menghormati hak pasien lain,
pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya, serta memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Kami menyiapkan formulir General Consent rekam medis nomor 6 dan formulir hak dan kewajiban pasien rekam medis nomor 5. Kemudian kami jelaskan formulir tersebut secara singkat, mempersilahkan pasien atau keluarga untuk membaca formulir tersebut, dan apabila ada pertanyaan, kami akan mempersilahkan pasien atau keluarga dapat membaca pada banner atau poster yang tersedia di unit rawat jalan. Bagi pasien rawat inap, melalui formulir General Consent dan formulir hak dan kewajiban pasien, dapat juga membaca pada banner atau poster yang tersedia di ruangan-ruangan. Hak dan kewajiban pasien dapat diakses di website resmi rumah sakit. Yang dapat menandatangani formulir persetujuan umum dan persetujuan tindakan adalah pasien sendiri, kemudian ayah, ibu, suami atau istri pasien tersebut, anak kandung yang telah dewasa, wali, dan yang terakhir induk semang, pengasuh pimpinan pondok pesantren atau asrama bila poin 1 sampai 6 tadi tidak ada. Kami siapkan formulir permintaan layanan kerohanian. Kemudian mengisi formulir tersebut bersama pasien atau keluarga sesuai SPO-nya. Dalam hal ini, bila pasien dapat mendatangkan sendiri pembimbing kerohanian dengan berkoordinasi kepada kepala ruangan atau VJ-SIP di ruang perawatan. Bila pasien atau keluarga tidak bisa mendatangkan sendiri, maka kepala atau PJ-SIP di ruangan perawatan akan menghubungi petugas bimbingan rohani rumah sakit yang telah ditunjuk sesuai SK Petugas Pelayanan Kerohanian. Kami akan memasang sekat atau tirai antar pasien dan menyiapkan selimut supaya pasien terjaga privasinya. Kebutuhan privasi umumnya saat yang pertama, anamnesis atau wawancara klinis. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, prosedur tindakan atau pengobatan. Kemudian transfer pasien. Kami ambil formulir penyerahan atau penyimpanan barang milik pasien. Dan kami mencatat jumlah, jenis, dan kondisi barang. Mengambil foto, dokumentasi, serta meminta seorang teman atau staf yang sedang bertugas sebagai saksi, kemudian menyimpan di loker dan menguncinya. Bila pasien sudah sadar penuh atau ada keluarganya yang datang, dapat dikembalikan dengan mengisi formulir pengambilan barang milik pasien. Kami ambil formulir General Consent rekam medis 6, lihat daftar nama keluarga pasien yang berhak mendapatkan informasi di situ.
kemudian menanyakan nama pengunjung pasien tersebut. Bila nama yang bersangkutan dalam daftar, baru kami boleh memberikan keterangan. Bila tidak, maka kami akan mengkonfirmasi kembali kepada pasien. Kami ambil formulir surat pernyataan pulang APS atau RM58, kami jelaskan kepada pasien isi formulir tersebut dan kondisi pasien. Bila pasien tetap meminta pulang, maka kami akan meminta tanda tangan pasien dalam formulir tersebut dan melapor kepada DPJP. Kami akan mengambil formulir pernyataan tidak dilakukan resusitasi atau DNR pada rekam medis nomor 30. Kami melapor kepada DPJP untuk dapat mendiskusikannya bersama dengan pasien atau keluarganya agar pasien dan keluarganya mendapatkan penjelasan sesuai dengan kondisi pasien. Bila pasien atau keluarga bersedia dan DPJP telah menyetujui kondisi DNR tersebut dan masing-masing pihak telah menandatangani formulir DNR, kami akan memasang gelang pasien berwarna ungu atau gelang identitas pasien yang ditambahkan dengan stiker DNR yang berwarna ungu. Kami menyiapkan formulir asesmen awal keperawatan IGD atau dalam RM8 untuk pasien UGD atau asesmen awal dan diagnosis keperawatan rawat inap dalam RM14.3 untuk pasien baru masuk rawat inap atau menuliskan hasil asesmen nyeri di CPPT, melaporkan kepada dokter jaga atau DPJP untuk manajemen nyeri selanjutnya, baik secara farmakologi maupun non-farmakologis. Sebagai staf pelayanan, kami dengarkan, kami berupaya memenuhi atau memperbaiki sesuai kemampuan dan kewenangan kami. Apabila di luar kewenangan kami akan meneruskan kepada pihak terkait, kepala ruangan, instalasi, kepala seksi, kepala bidang, atau kepada tim handling komplain dalam penyelesaian komplain ini. Sebagai petugas handling komplain, kami dengarkan, kami catat keluhannya di formulir penyelesaian komplain, keluhan, dan kami berjanji akan melakukan telaah dan tindak lanjut kepada bidang terkait serta akan melibatkan keluarga pasien dalam penyelesaian komplain ini dan memberikan informasi bila sudah ada perbaikan atau penyelesaian atau tanggapan dari pihak terkait. Kami jelaskan bahwa seluruh proses penanganan komplain tersebut tidak mempengaruhi konsistensi pelayanan. Kami akan mengambil formulir informasi persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran rekam medis nomor 31 dan kami jelaskan proses pemberian informasi kepada pasien dan meminta persetujuan pasien. Second opinion atau pendapat kedua merupakan hak atau permintaan dari pasien. Kami akan mengambil formulir permintaan second opinion, meminta kepada pasien atau keluarga mengisi formulir tersebut. Kemudian perawat akan menghubungi DPJP saat ini untuk meminta surat pengantar. Kemudian menghubungi dokter yang diminta oleh pasien untuk proses second opinion, di mana adalah dokter lain yang sejenis keahliannya. Dan ketika sudah ada hasil second opinion akan disampaikan kembali kepada DPJP. Kami melihat ke Peraturan Direktur Nomor 045 Tahun 2023 tentang persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran, melihat daftar tindakan kedokteran yang memerlukan persetujuan khusus atau informed consent. Yang pertama, kami akan meminta bantuan dari keluarga pasien untuk menerjemahkan. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa isyarat.
Berikutnya, meminta bantuan staf rumah sakit yang mengerti bahasa pasien atau menggunakan aplikasi online seperti Google Voice atau translator untuk bahasa asing. Di rumah sakit memberlakukan jam besuk dan kartu penunggu. Terpasang juga CCTV dan melakukan monitoring serta melakukan patroli security secara berkala. Pergi ke Ragunan melihat rusa, mampir ke Taman Safari melihat buaya. Awalnya akreditasi terasa susah, ternyata mudah kalau kita mau berupaya. Kami dari Pokja Hak Pasien dan Keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam akreditasi, menuju hari esok yang lebih baik. Oke.